Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trusta Sultan Oriza Ertiansyah dari kelas 1 TS3 dengan NIM 253103010006. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas gambar teknik terapan, saya akan menjelaskan 9 drawing tools pada AutoCAD. Oke, dari perintah drawing tools yang pertama yaitu line. Line atau garis merupakan pertemuan antar dua titik. Cara membuatnya seperti apa? Ada dua metode. Metode yang pertama adalah mengklik icon sebelah kiri atas ini ya, line. Kita klik, tentukan titik pertama. Nah, seperti di soal 100 misalnya, kita tarik sepanjang 100 ke arah yang diinginkan. Kita ketik 100. Oke. Untuk mengakhiri perintahnya, kita klik enter. Kita coba lagi, klik line, tentukan garis atau titik pertama, tarik sepanjang 200 agar spesifik. Ini bisa dilihat ya, ada notasi atau angka yang bergerak, itu menandakan panjang garis yang saya tarik. Ini 180, 190, 202, 211. Ini kan tidak pas 200. Kita mau garisnya sepanjang 200, kita ketik 200, kemudian enter. Untuk mengakhirinya, kita klik enter atau spasi, atau bisa juga escape. Di sebelah kiri atas keyboard kalian ada tombol ESC, tulisannya itu namanya escape, bisa kalian klik. Bisa juga spasi atau enter. Kita coba metode yang kedua, yaitu menggunakan shortcut. Shortcut dari line ini sendiri apa? Yaitu L. Line bisa dilihat di sini, line. Kita enter, tentukan titik pertama. Kita ketik sepanjang 300 ke arah yang diinginkan. Oke. Akhiri perintah. Praktekkan lagi membuat line, guna shortcut L, line ini, enter. Oke, bisa dilihat ya, crosshairnya berubah menjadi tanda plus saja, nggak ada kotak di tengahnya ini. Di comment script juga sudah tertulis line. Kemudian perintah selanjutnya, specify first point, tentukan titik pertama. Kita tentukan titik pertama, klik kiri pada mouse kalian, ketik sejauh yang diinginkan, misalnya saya 400 ya, kemudian enter. Maka garis menjadi sejauh 200, sepanjang 400. Akhiri perintahnya dengan klik spasi atau enter atau escape, salah satu. Untuk perintah kedua yaitu drawing tools polyline atau polyline. Bedanya dengan line atau itu apa? Jika line itu adalah gabungan antar dua titik atau pertemuan antar dua titik, polyline ini adalah kumpulan atau gabungan dari garis-garis yang menjadi satu kesatuan atau satu objek. Oke, caranya seperti apa membuat polyline ini? Di icon sebelah kiri atas ada nama polyline ini ya, tulisan polyline.
kita klik sama seperti tadi. Tentukan titik pertama, terserah dimana, sesuaikan kebutuhan, kemudian tarik sejauh yang diinginkan, misalnya sini 100 sesuai contohnya 100, enter. Kemudian tarik ini sesuai soal atau sesuai contoh, yaitu 100, di kiri juga 100, ke atas. Ini banyak metode sebetulnya, bisa ditempelkan seperti ini, terus saya tempelkan seperti ini, sudah diklik. Bisa juga menggunakan perintah close. Caranya seperti apa? Ini bisa kita lihat ya, di comment script ada perintah close. Sebenarnya kita bisa klik, tapi di sini saya akan memberitahu shortcutnya ya, yaitu C, enter, maka objek akan tertutup. Oke, seperti ini. Kemudian metode kedua yaitu menggunakan shortcut dari Polyline adalah PL, enter. Tentukan titik pertama, bisa nggak harus dari kiri ke kanan, bisa juga atas ke bawah. 100 sesuai contoh, 150 ke atas, 100 kemudian ke kiri, cari titik awal, atau bisa juga menggunakan C close, C enter atau close seperti tadi. Akhiri perintahnya. Perbedaan dengan line apa sih? Kita coba buat objek yang sama menggunakan perintah line. Perbedaannya apa? Bisa dilihat hasil dari line ini. Apabila saya menempelkan crosshair ke tiap sisi yang berbeda, maka sisi yang ditempel oleh crosshair itu akan bersinar, sementara yang lainnya tidak. Jika Polyline saya tempelkan crosshair ke setiap sisi yang berbeda, maka setiap sisi yang nyambung dengan sisi yang saya tempelkan crosshairnya akan menyala ini ya, akan tebal ini seperti ini. Itu artinya tidak tereksplod atau tidak pecah menjadi satu objek yang utuh. Ngeceknya seperti apa lagi? Menggunakan move ya. Kita geser ini, salah yang kanan kita geser ke kanan ini, maka sisi sebelah kanan akan berpisah dari sisi yang lain. Kita geser yang ini ya, sama ya, kita gunakan sisi sebelah kanan, kita geser, maka seluruh objek akan tergeser. Seperti itu perbedaannya. Polyline juga selain hanya garis lurus, bisa untuk membuat garis lengkung seperti ini. Caranya seperti apa? Kita ketik PL, enter. Sesuai contoh ini berarti ke kanan 100. Oke, kemudian cara membuat lengkung ini seperti apa? Ini kan berarti seperempat lingkaran. Oke, caranya seperti apa? Kita gunakan arch. Ini bisa dilihat di comment scriptnya ada arch atau A. Ini shortcutnya berarti A, huruf terdepan warna biru itu menandakan shortcut daripada perintah atau komen tersebut. A, enter. Ini belum bisa digunakan untuk
membuat ini. Caranya bagaimana? Untuk menentukan radius 50 dengan menggunakan perintah ini, bisa dilihat ya di CommandScript ada center, shortcutnya CE, ini biru, huruf besar dari depan, CE, enter. Melengkung arahnya ke bawah, berarti kita arahkan crosshair ke bawah, ketik sepanjang 50. Ini akan jadi lingkaran berradius 50. Untuk membalikan arah daripada lengkungan itu, caranya dengan mengeklik CTRL atau kontrol ditahan, maka arah putaran lingkaran akan berlawanan atau searah jarum jam. Kita lepas kontrolnya, maka akan kembali lagi berlawanan arah jarum jam. Kita tahan lagi kontrolnya, maka akan searah jarum jam. Oke, kita paskan atau tempelkan ke sisi kanan, ke sebelah kanan, sejauh 90 ya, dari yang tadi di sini kemudian ke sini, klik mengembalikan menjadi garis lurus seperti apa, yaitu dengan perintah line L, enter. Oke, kita tarik ke bawah sepanjang 250, kemudian 100 ke kiri, kemudian melengkung lagi ke atas sejauh 50 ya, atau berradius 50. Caranya seperti tadi, A, enter, dan CE, enter. Kita tentukan jaraknya 50 ke atas ya. Oke, balik arah putarannya, kontrol tahan. Oke, kita sejauh 90, ubah lagi menjadi garis lurus L, enter. Bisa kita tentukan atau kita tempelkan pada titik pertama, bisa juga menggunakan C, enter, atau perintah close, maka kumpulan dari garis-garis tadi menjadi satu kesatuan atau satu objek. Oke, baik. Ketika ada perintah atau drawing tools polygon, ada dua metode untuk menggambar polygon, yaitu dengan klik icon rectangle, di kanan ada segitiga ke bawah, kita klik, kita pilih polygon. Di sini kita bisa baca enter number of side atau pilih sisi daripada polygon. Apabila ada 3 sisi atau bentuk segitiga, kita bisa ketik 3, kemudian enter. Setelah itu kita klik di sembarang tempat atau titik awal, klik. Ada dua opsi, inscribe in circle dan circumscribe about circle. Kita pilih opsi yang pertama, inscribe circle, yaitu jarak antar center point dan sudut dari polygon itu. Kita coba panjang 150, enter. Maka segitiganya akan menjadi seperti ini. Kita coba lagi menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan shortcut polygon sendiri, yaitu POL, enter.
kita masukkan sisinya 3, misalnya enter. Kita pilih opsi kedua. Apa perbedaannya? Yaitu ini, jika inscribe of circle tadi jarak atau radius dari center point ke ujung sudut, maka ini adalah jarak dari center point ke sisi, ke tengah sisi ini ya, seperti ini. Kita coba ketik 150, maka hasilnya akan berbeda. Oke, jadi seperti itu perbedaannya. Kita praktekkan ke sisi yang kelima ini ya, sisi poligon dengan sisi 5. Gunakan shortcut POL enter, kemudian masukkan angkanya 5, enter. Tentukan titik awal, inscribe in circle, terserah. Terus boleh digunakan sesuai kebutuhan, misal 100. Maka jarak antar center point ke sudut sepanjang 100. Jadi seperti itu perintah polygon atau drawing tools polygon. Yang keempat ada arch. Caranya seperti apa? Ada 2 metode juga, icon dan juga shortcut. Kita buat yang pertama, kita klik arch ini ya, ada banyak pilihan, 3 poin, start center end, start center angle, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan belajar menggunakan arch 3 point. Oke, kita lihat keterangannya. Oke, kita buat garis seperti ini 3, bukan menggunakan line saja. Kita coba yang sampingnya ini ya, menggunakan metode shortcut seperti yang saya jelaskan di drawing tool polygon ARC, enter. Tentukan dia punya garis batu dulu. Oke, kita bikin A, enter. Tentukan titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang kelima ada perintah draw rectangle atau drawing tool rectangle. Rectangle sendiri berarti kotak ya, atau persegi atau persegi panjang. Caranya seperti apa? Ada 2 metode. Ini kita klik icon, ingat ya, jadi satu grup dengan polygon rectangle. Tentukan titik utama, kita buka. Caranya adalah untuk supaya persegi ini presisi 100 kali 100 misalnya, di angka yang berwarna biru ini itu artinya sumbu X atau garis horizontal daripada persegi ini. Kita ketik 100. Untuk memindah ke sumbu Y atau untuk mencari sumbu Y, kita klik koma ya, bukan titik, koma. Kita klik,
angka berwarna biru ini akan pindah ke sumbu Y. Ini kita ketik lagi 100, enter. Maka persegi sudah jadi. Lihat, apabila persegi panjang, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat dengan metode shortcut. Shortcut rectangle itu apa? Yaitu REC, rectangle. Enter. Tentukan titik awal, kemudian tentukan sumbu panjang sumbu Y ini 150, kemudian 100, enter. Maka jadi seperti ini. Yang keenam, ada drawing tool circle. Bisa dilihat di icon pojok kiri atas ini ada circle. Sebelah polyline, antara polyline dan arcs ada circle. Circle sendiri juga banyak macam jenisnya, ada center radius, ada center diameter. Kita akan belajar dua cara ini, ada dua opsi ini. Yang pertama center radius. Metodenya dua, tadi sudah saya klik. Kemudian tentukan titik awal atau center point, tarik menjauh, ketik sesuai radius yang diinginkan. Misal di sini 75, kita ketik enter. Jadi seperti ini. Di sini ada radius 100. Mencoba metode shortcut ya, yaitu C, enter. Oke, kita tentukan radiusnya. Ini berapa? 100. Jadi kita ketik 100, enter. Jadi seperti ini ya guys. Oke, kita coba lagi 150 ini ya, radius 150, C, circle. Oke, pastikan tampilan daripada icon terdepan itu circle radius ya. Ini sebelumnya diklik dulu supaya shortcutnya bekerja sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Oke, kita tentukan titik awal sepanjang 150, enter. Jadi seperti ini. Opsi kedua yaitu center diameter. Kita ganti ini diameter 300. Kita coba ya, tentukan titik pertama, tarik sejauh 300. 300 ini adalah diameter dari lingkaran ini. Oke. Yang ketujuh ada ellipse. Drawing tool ellipse. Metodenya sendiri ada dua, yaitu menggunakan icon di bawah rectangle. Bisa kita lihat ada tiga cara atau tiga opsi untuk membuat ellipse. Kita coba cara yang pertama. Kita tentukan titik awal, jauh 50. Ini 100. Oke, jadi seperti ini. Jadi penjelasannya yaitu tentukan titik awal, kemudian 2 tentukan lebar, dan kemudian 3 tentukan panjang. Atau
atau bisa sebaiknya tentukan panjang kemudian baru lebar, sesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian kita masuk ke perintah axis N. Kita coba tentukan di awal, kemudian ketik 50. Oke, perbedaannya bisa kita lihat. The first 2 points of the ellipse determine the location and length of the axis. Jadi untuk menetapkan panjang tidak memerlukan center point seperti di opsi center. Jadi seperti itu. Kita coba di elliptical arch. Tentukan di awal, kemudian horizontalnya kita 50 misalkan ya, dan vertikalnya 100. Enter. Oke, di sini masih ada urut langkah lagi, yaitu parameter ya. Ini maksudnya apa? Coba kita klik di sini. Jadi ini dibutuhkan apabila kita ingin menggambar elips yang tidak penuh, misalnya butuh setengah elips atau 3/4 elips atau 1/4 elips, kita bisa menggunakan elliptical arch. Jadi kita bisa menentukan titik awal dan titik akhir daripada arch itu sendiri. Jadi tidak sepenuhnya arch itu melengkung sempurna ya, melengkung penuh gitu. Misalnya ke sini udah. Jadi ini dinamakan 3/4 elips ya kalau gitu ya. Ini seperti itu. Oke, yang ke-8 ada revision cloud. Revision cloud ini dipergunakan untuk merevisi sebuah gambar. Kita cari di draw, kemudian ada rectangular revision cloud. Ini kita klik opsi, ada 3 opsi: rectangular, polygonal, dan freehand. Kita coba satu persatu, mulai dari rectangular. Konsepnya sama seperti rectangular biasa ini ya. Cara membuatnya juga sama, mulai dari rectangular. Misalnya seperti ini ya. Oke, kalau tidak sesuai atau lekukannya terlalu besar, kita bisa klik ini arch length. Ini bisa diklik, atau shortcutnya A. Kita bisa mengecilkan dia punya lengkungan, misal 10 lah, 20. Enter. Kemudian tentukan bahan pertama. Jadi seperti ini. Kita coba lagi ya. Polygonal, klik. Ini terserah berapa sudut juga bisa. Enter. Jadi kita coba yang ke 3 ini, freehand. Kita misalnya ada gambar yang tidak bisa dibentuk atau tidak bisa diisi oleh rectangle ataupun polygon, bisa juga dilakukan hand. Ini kita akan sambung. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk penggunaan revision cloud itu untuk merevisi gambar kerja. Misal di sini ada gambar potongan
Supaya drafter mengetahui kesalahan, biasanya kita revisi menggunakan revision cloud. Misalnya ada pondasi di sini yang salah, kita cari icon rectangular revision cloud atau revision cloud terserah. Oke, kita tentukan arch length-nya karena di sini saya menggunakan skalanya kecil jadi 0,2. Coba klik di sini. Oke, misal di seperti ini ya. Jadi drafter tahu mana yang harus direvisi. Dan ada tambahan, yaitu ada ini spline fit dan spline CV. Klik titik pertama, kemudian kita cari titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam. Oke, jadi kurang lebih seperti ini yang dinamakan spline fit atau gelombang ya. Kita coba lagi, menu bar draw kita pencet spline fit. Oke, atau shortcutnya bisa kita ketik SPL, lihat, enter, tentukan pertama, kemudian kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, seperti itu terus sesuai kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian spline CV ini agak berbeda dengan spline fit. Kita lihat perbedaannya apa. Klik, 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 enter. Bisa kita lihat, jadi spline fit itu ujungnya atau bagian lancipnya ini ikut ya, ikut daripada crosshair, sementara ini tidak, lebih halus, lebih smooth. Kita coba lagi, draw, ini klik spline fit, sebelahnya sini ya, tentukan titik awal, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Lihat ya, crosshairnya ini nempel dengan ujung garis ya. Oke, kemudian yang spline CV ini kita klik, klik kedua, lihat dia tidak melengkung tajam ya, melainkan ini melengkung hampir setengah lingkaran. Nah, ini lebih halus. Oke, baik, seperti itu saja. Apabila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.